Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel Papip Gendong. Dan kali ini saya akan memberikan cara bagaimana kita untuk bikin gendongan sendiri. Dan gendongan yang paling gampang untuk kita bikin sendiri atau di DIY sendiri itu adalah gendongan jenis ring sling. Nah, untuk bikin DIY ring sling yang kita butuhin yaitu kain dan juga ring. Jenis ring di pasaran ini ada ring yang aluminium dan juga ada ring yang polipropilen. Kalau ring polipropilen ini setahu saya ada satu ukuran, sedangkan untuk ring aluminium ini pilih yang ukuran L atau large dengan diameternya sekitar 7,5 cm. Nah, untuk pilih ring ini juga pilih ring yang bulat sempurna dan nggak ada celah. Jadi ring ini bulat sempurna nggak ada celah, ring ini juga bulat sempurna nggak ada celahnya. Untuk pemilihan kain yang ada di pasaran kita itu biasanya ada kain katun, kain linen, kain tencel, dan lain-lain. Di sini saya kemarin beli di marketplace itu namanya linen rami, jadi bagian luar dan bagian dalamnya itu sama. Jadi nanti ketika ring sling kan biasanya setelah ring itu kan terbalik bagiannya, jadi nggak tetap warnanya sama antara bagian luar dan bagian dalam. Nah, untuk panjang kain yang mau kita beli ketika kita mau bikin DIY ring sling itu sebaiknya ukuran berapa? Itu akan tergantung masing-masing sesuai postur badan kita. Nah, di sini akan saya lampirkan chartnya. Biasanya panjang ring sling yang umum itu paling pendek 1,7 meter dan paling panjang itu biasanya 2,3 meter. Untuk postur badan seperti saya biasanya pakai ring sling yang panjang 1,8 meter itu sudah cukup dengan tail yang nggak terlalu pendek. Untuk kain yang ada di pasaran ini biasanya lebarnya antara 110 sampai 150 cm. Dan kain linen rami yang saya beli ini lebarnya 150 cm. Jadi, untuk kain dengan panjang 2 meter dan lebar 150 cm ini bisa jadi 2 ring sling. Karena lebar ring sling biasanya itu antara 65 sampai 75 cm. Dan untuk tipe shoulder yang paling mudah untuk di DIY itu adalah tipe shoulder yang gathered. Jadi gathered itu seperti ini. Ini bagian dalamnya. Jadi nanti kainnya dilipat ke dalam kayak gini. Ini juga tipe gathered. Tipe shoulder gathered ini adalah tipe shoulder yang paling gampang untuk kita bikin DIY ring sling. Dan untuk tail atau ekornya itu ada produsen yang bikin tailnya itu miring dan ada juga yang bikin lurus. Itu tergantung preferensi masing-masing mana yang paling nyaman. Oke, kalau udah cukup jelas kita langsung mulai untuk bikin DIY ring slingnya. Pertama yang harus kita lakukan adalah potong si lebar ring sling ini jadi 75 cm. Nah, ini kain linen rami yang lebarnya 150 cm yang saya punya. Ini akan saya bagi dua. Terus digunting. Digunting di sini. Jadi kita akan punya dua kain dengan ukuran panjang 2 meter dan lebar 75 cm. Setelah kita potong kainnya, sekarang kita akan jahit bagian pinggir-pinggirnya. Jadi ini kan ada 4 sisi dan bagian pinggir ini di 3 sisinya kita akan klim. Kayak gini. Jadi dilipat kayak gini. Ukurannya bebas sih. Kalau misalkan
kita pakai 2 cm, jadi kelimnya sekitar segini. Di 3 sisinya kita kelim, tapi sisi atas untuk nanti tempat ringnya itu nggak usah dikelim. Nah, ini bagian satu sisi yang udah saya jarumin semua, sudah dikelim dan dijarum. Saya akan jahit dulu. Nah, seperti ini hasil kelimannya yang udah dijahit. Kita lakukan buat sisi yang satunya dan juga sisi yang bawah. Setelah 3 sisi terjahit semua, sisi yang ini, sisi samping, sisi bawah, sisi samping juga. Sekarang kita akan ke sisi yang atas yang masih belum terkelim, dan ini akan kita masukkan ring dan kita jahit kain sama ringnya. Pertama kita lipat dulu kainnya kayak gini. Saya ukur, kira-kira saya ambil ukuran 7 cm. Ukuran berapa standarnya itu kalau saya baca-baca minimal 5 inch. Saya ini ngambil ukuran 7 inch. Mau 8 inch atau 9 inch juga boleh. Nah, 7 inch, lalu sisa 1 inchnya itu akan saya lipat ke dalam seperti ini. Nah, sisa 1 inchnya dilipat ke dalam. Kayak gini. Ini lipat-lipatannya bisa juga disetrika dulu biar kelihatan batasnya. Terus habis itu bagian batas ininya kita lipat lagi biar kelihatan tandanya nanti pas mau masukin ringnya, jadi lebih gampang. Nah, kayak gini. Ini karena kainnya ditekan aja udah kelihatan tanda, jadi saya nggak perlu setrika. Nah, kira-kira kayak gini. Ini udah kelihatan tandanya. Ini sama atas. Nah, baru kita masukin ringnya. Saya pakai ring aluminium yang size L. Nah, udah. Terus kita sambungin. Kita jarumin ke bagian yang udah kita lipat tadi, yang bagian ini yang udah terlipat dan ada tandanya. Nah, kita jarumin kayak gini. Sampai selesai, sampai ke ujung. Nah, kayak gini. Udah
Dijarumin semua. Baru setelah dijarumin kita akan mulai jahit dari sisi yang pinggir bawah sini. Kayak gini. Ini baru 1 jahitan. Kita akan ulangi minimal 3 jahitan, atau saya biasanya akan pakai 4 lapis jahitan di atasnya sini. Ya, ini udah 4 lapis jahitan. Nah, kayak gini 4 lapis jahitan dan sudah selesai. Minimal untuk DIY ring sling yang disarankan itu adalah 3 jahitan. Jadi saya tambah 1 jahitan lagi. Nah, hasil untuk di tipe shoulder atau jahitan bahunya yang gathered adalah seperti ini. Saya coba pakai menggunakan doll ukuran sekitar 3-4 bulan. Dan ini jahitan tadi, jahitan di bahunya. Ini ringnya. Dan ini sisa kainnya. Sisa kainnya nggak terlalu panjang, hanya 1 meter. Jadi dengan kain 2 meter yang saya beli tadi, itu hasil akhirnya adalah panjang ring slingnya dari ujung ke ujung kain itu 1,8 meter. Buat saya masih cukup, tapi buat orang yang posturnya lebih besar dari saya, otomatis harus butuh kain yang lebih panjang. Dan juga yang saya lupa di awal tadi harus menjelaskan bahwa jika kita beli kain yang penyusutannya banyak setelah dicuci, jangan lupa untuk menambahkan panjang kain di awal sekitar 10-15 cm untuk menghindari penyusutan yang lebih banyak ketika nanti kainnya dicuci. Jadi kalau misalkan saya beli kain 2 meter tapi penyusutannya banyak, ini nanti jadinya kainnya 1,8 meter, ketika dicuci bisa jadi kainnya lebih menyusut lagi, jadi 1,6 atau 1,65 meter. Dan jangan lupa ketika setelah selesai bikin DIY ring sling ini, sebelum dipakaikan ke bayi, sebaiknya dicuci dulu untuk menghindari residu-residu yang ada di kain. Cukup sekian saja video kali ini, dan kita akan ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum.